Atau apakah kita merasa Tuhan diam saja? Apakah khawatir Dia tidak mampu menjawab doa kita? Dalam penganiayaan, tapi harus mengucap syukur. Apakah yang disampaikan itu saja berulang-ulang? Apakah khawatir Dia tidak mampu menjawab doa kita? Atau apakah kita merasa Tuhan diam saja saat kita memohon dan doanya tidak terkabul? Mungkin banyak alasan-alasan yang lain yang membuat jemu berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, juga jemaat Tuhan, bacaan pagi ini adalah satu surat penggembalaan Rasul Paulus di kota Tesalonika. Di sana ada Silwanus, Timotius juga ada. Juga surat ini ditujukan terutama di jemaat Tesalonika. Konteks surat ini yaitu ketika jemaat di Tesalonika juga dibentuk oleh Rasul Paulus. Di sana juga ada umat Yahudi, juga orang-orang non-Kristen. Dan di dalamnya terjadi penganiayaan oleh orang-orang tersebut. Dalam situasi seperti itu, integritas penghayatan iman kepada Kristus itu diuji. Dalam hal ini Rasul Paulus menulis surat ini, 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 5 pasal 5 yang kita baca pada pagi hari ini itu berisi harapan untuk keteguhan iman Timotius dan Silwanus, juga jemaat di Tesalonika. Bapak Ibu, apa hubungannya bagi kita? Di sini dijabarkan bahwa bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Di sini ada 3 unsur kata kerja: bersukacita atau rejoice, berdoa atau pray, mengucap syukur atau give thanks. Ada give thanks. Mengartikan bahwa jemaat di Salonika walaupun di bawah tekanan penganiayaan, Tuhan Allah yang pencipta langit bumi, pemelihara umatnya, menginginkan untuk tetap kita bekerja atau mengerjakan dalam doa dengan sukacita dan penuh ucapan syukur dalam segala hal. Memang tidak mudah dalam penganiayaan, tapi harus mengucap syukur. Tapi karena itulah Tuhan selalu bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Begitupun kita sekarang, apapun pergumulan kita, kekhawatiran kita, apapun jawaban Tuhan, tetaplah berdoa. Karena itu yang diinginkan Tuhan. Ada penulis, ibu penulis Jamie Hampton dari Amerika, itu seorang podcaster rohani. Itu apabila kita menemukan kejemuan itu ada sekitar 4 hal, tapi saya hanya menyebutkan beberapa saja. Pertama, akuilah. Di dalam Yakobus 5 ayat 16, bisa dibuka sama-sama. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Hal yang paling kuat yang dapat kita lakukan ketika kita menyadari bahwa doa kita terasa kering dan membosankan adalah mengakui apa yang kita harus kita akui, dosa kita. Karena kita nggak mampu, hanya kekuatan Tuhan sendiri yang memampukan kita. Akuilah itu. Yang kedua, ajukan pertanyaan, yaitu ada di Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apa jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Langkah ini juga dapat dilakukan dengan doa yang sungguh-sungguh, baik memikirkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita ajukan, bahwa selidikilah, ajukan pertanyaan-pertanyaan supaya kita tetap berada di jalannya, supaya kita tidak melenceng, supaya kita tetap berada bersama-sama dengan Tuhan. Ada pertanyaan yang mungkin sekitar beberapa, ada 5 hal sebetulnya Jamie Hampton menyampaikan itu. Pertama, apakah saya memiliki masalah kepercayaan kepada Tuhan sehingga kita tadi berpikir di awal, apakah Tuhan mampu menjawab doa kita? Yang kedua, apakah saya merasa seperti saya tidak berdosa atau harus melakukan, atau bagaimana perasaan-perasaan ini tuh bisa terjadi? Kemudian yang ketiga, apa saya tidak tahu harus dimulai dari mana? Apakah saya tidak menemukan suara doa saya? Dan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Yang ketiga, rangkullah si jemu itu. Ada firman Tuhan yang mengatakan begini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Kadang diam juga mengisyaratkan bagi kita tidak melakukan apa-apa, tetapi nyatakan dalam kepercayaan kita untuk mempercayai bahwa Tuhan itu maha besar. Masalah kita itu tidak lebih besar dari Tuhan kita. Kita bisa melewati ini. Akuilah Tuhan di dalam diam kita. Kemudian berdoa dengan metode yang di luar dari yang biasa, atau pray outside the box. Mungkin kita bisa mengekspresikan pada saat kita berjalan pagi, berolahraga, kita menyampaikan poin-poin doa kita, itu bisa kita lakukan untuk mencegah dari jemu atau kebosanan. Kadang-kadang berdoa juga pada saat di lokasi melihat item tertentu, kita bisa berdoa langsung untuk menyatakan ketidakmampuan kita untuk bisa kita memohon pertolongan Tuhan. Kemudian juga bisa berdoa melalui seni. Coret-coretan tangan kita, bisa kita, mungkin ada yang bisa kaligrafi, bisa kita tuliskan poin-poin pokok doa yang bisa kita sampaikan, atau menggambar-gambar yang lain. Juga di dalam bernyanyi, dalam penyembahan, itu juga bisa. Mungkin ada hal catatan, tadi kita sampai sini diberikan catatan-catatan itu bisa disusun-susun, kemudian itu menjadi poin-poin tertentu yang pernah kita lewati, kita doakan. Di satu ketika kita bisa melihat itu,
sebagai scrapbook, atau hal-hal tertentu yang bisa mengingatkan kita, oh ternyata memang kita harus berdoa dengan tema tertentu misalnya. Atau dengan tema-tema hal yang tertentu sudah dicatatkan, kemudian kita bisa melanjutkan kembali. Dan mungkin ada ide-ide yang lain yang bisa membuat kita keluar dari rasa jemu tadi. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, jemaat Tuhan, mari kita tetap berdoa seperti yang disampaikan bahwa di dalam 1 Tesalonika 5:16-18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, menguatkan kita di dalam persekutuan dimanapun kita berada, untuk tidak jemu, berdoa dan berharap kepada Kristus saja. Kita berdoa. Katanya doa adalah nafas hidup orang percaya. Kadang kami gagal fokus kepadamu saat kami berdoa. Kami ingin selalu doa kami dijawab dengan cepat, dan kami menganggap Engkau tidak menjawab doa kami, dan kami pun undur berdoa. Jiwa kami pun suwung, kosong, hampa, merana, dan merasa Tuhan jauh, namun kasih-Mu tetap merangkul kami. Terima kasih Tuhan. Kami sadar bahwa kamilah yang menjauh dari Tuhan. Kami sadar Tuhan itu, kami mengerti Tuhan itu hanya sejauh dari doa. Tuhan, kami mohon kekuatan-Mu untuk dapat melakukan pekerjaan, pelayanan, dimanapun kami berada. Kiranya dalam kasih Tuhan, kami memperoleh kesemangatan untuk tetap berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon. Amin.